turun ke yang merah. Oke, dolomitisasi bisa dua-duanya, bisa turun, bisa naik. Oke, seperti ini ya simbolnya. Fracture bisa bisa mengimprove permeability jadi naik ke atas gitu ya, signifikan. Tapi kalau fogging terbentuk, dia lebih menaikkan porosity. Oke, gitu ya. Jadi terlihat ya, kalau fracture itu mengimprove permeability, tapi kalau fogging itu mengimprove porosity. Kalau dissolution, dia dua-duanya. Naik permeability, naik porosity. Sementasi turun dua-duanya. Dolomitisasi bisa bisa naik, bisa turun. Kayak seperti itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan analisa batuan ini dari data logging dan juga bisa kita combine dengan data apa namanya coring gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kita punya data core yang paling kiri, kita punya core sample dan kita bagi-bagi nih dengan facies-nya gitu ya. Kita lakukan kategorisasi, ambil seperti ini, kita lihat nih ada core-core yang lebih besar, kita ngambil core plugs, kita bolongi aja, kita ngambil sampel yang lebih kecil, gitu ya. Kita punya core plugs. Nah, kita analisa tipe porosity-nya, entah dia porosity apa namanya, uh, original porosity, secondary porosity, primary porosity gitu. Kita intinya analisa porosity-nya berapa dan dia tipenya apa dari masing-masing grouping ini atau lithofacies ini, pengelompokan lithofacies namanya. Kita lakukan petrophysical data nih, kita plot porosity versus permeability. Oke, kita dapat nih ya uh, relationship-nya seperti apa. Kita hitung juga atau kita analisa capillary pressure dan kita review nih dari data loggingnya. Oke, dari data loggingnya kita lihat nih performanya atau profilnya. Kalau yang ini permeability gamma ray-nya kecil, berarti dia clean sandstone. Terus tiba-tiba ada naik nih apanya nih gamma ray-nya. Oke, artinya makin banyak shell-nya. Itu sehubungan dengan yang di sini nih. Kalau core-nya itu di sini nih, daerah yang warna orange nih di tengah-tengah. Terus membersih lagi, apa makin clean lagi nih si sandstone-nya. Tapi makin lama makin ke bawah, makin kotor. Makanya gamma ray-nya makin besar. Sampai di kedalaman sini, gamma ray makin tinggi lagi. Nah, berdasarkan analisa si petrofisik dan geologis gitu ya, mereka melakukan kategorisasi daerah kedalaman yang paling atas itu the best gitu ya, the best, dan dia kasih grup 5 dengan relationship porosity dikali permeability seperti ini. Kemudian di sini ada dia kategorikan 4. Mungkin ini lapisan shell yang membatasi 5 dengan 3. Oke, 3 itu seperti ini, 2 dan yang paling bawah tuh 1 yang paling apa namanya yang paling jelek. Jadi dari sini maybe ya, ini kita andai-andai bisa dibilang 5, 3 dan 2 ini 3 reservoir. Jadi ada reservoir 5, body nomor 5, reservoir body nomor 3, reservoir body nomor 2 atau zona 5, 3 dan 2. Sementara zona 4 dan zona 1 itu bukan reservoir, non reservoir gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang bisa aja kita produksikan zona 5 dulu atau kita produksikan zona 2 dulu gitu ya atau zona 3 atau mungkin kita lihat zona 2 ini kotor nih, banyak shell-nya nih gitu ya. Alirannya nggak bagus di zona 2. Artinya kalau kita mau open atau produksi dari zona 2 kita lakukan fracturing nih di zona 2. Tapi zona 5 ini bagus gitu ya. Zona 5 ini bagus, nggak perlu kita fracturing nih, kita bisa produksi dari zona 5 tanpa ada stimulasi. Ya kira-kira seperti itu lakukan zonasi ya dari reservoir. Atau ada juga yang nyebutnya namanya flow unit gitu ya. Ada flow unit 5, flow unit 3 dan flow unit 2 gitu ya. Intinya reservoir itu dizonasikan gitu berdasarkan apa namanya? Porositas dan permeabilitasnya. Oke, nah sama seperti porosity, saturasi. Intinya permeability itu juga apa namanya? Heterogen gitu ya. Dan yang namanya heterogen
kita perlu lakukan averaging, kita perlu melakukan perata-rataan. Nah, heterogen ini ada banyak sekali variasinya gitu ya, tidak terbatas tipe heterogen. Tapi yang paling simple, let's say kayak gini. Kita punya layer 1, layer 2, layer 3. Dengan masing-masing permeability-nya K1, K2, dan K3. Nah, kalau kita mau rata-ratakan reservoir seperti ini, kita nggak bisa semudah K1 tambah K2 tambah K3 dibagi 3. Itu cara paling simple ya. Kalau misalnya kita dadakan nih, misalnya kita di zona rig gitu ya, kita rig, habis drilling, completion, perforasi, produksi, well test. Nah, kita butuh quick analysis nih. Ya bisa aja K1, K2 tambah K3 dibagi 3 itu bisa. Kalau kondisinya emergency, very fast decision dibutuhkan. Tapi ketika kita lakukan yang namanya reservoir study, itu kita punya waktu lebih lama. Let's say 6 bulan project kita studi reservoir. Kita harus lakukan analisa yang lebih detail gitu ya. Dan rata-rata atau averaging seperti ini kita harus lakukan dengan weighted average gitu ya. Jadi apa namanya, permeability-nya itu ada bobotnya, ada pembobotannya gitu ya. Jadi kalau pembobotan yang layer 1 itu K1 dikali H1. Pembobotan zona 2 K2 dikali H2. Zona 3 K3 dikali H3. Makanya ini ditambah nih kayak gini. K1 tambah H1 ditambah K2 tambah H2 ditambah K3 kali H3, itulah artinya simbol sigma ini ya, notasi sigma ini, dibagi H1, H2, H3. Karena notasinya sigma. Artinya H1 tambah H2 tambah H3. Jadi tolong teman-teman juga biasakan dengan simbol sigma ini ya, notasi matematika. Oke, jadi kayak gitu kalau layeringnya atau apa namanya, zonasinya kira-kira seperti itu. Ada juga yang zonasinya kayak gini. Oke, K1-nya itu paling kecil gitu areanya. Oke, zona layer 2 itu lebih besar, paling besar tuh zona 3. Oke, dengan area yang berbeda-beda. Ada A1, A2, dan A3. Nah, untuk sistem seperti ini, kita rata-ratanya itu adalah harus seperti ini. K1 A1 tambah K2 A2 tambah K3 A3 dibagi A1 A2 A3. Dengan catatan A itu adalah T tebal dikali lebar. Jadi H itu thickness-nya kali W itu lebarnya. Ya, kalau kita punya sistem seperti ini. Tentu saja ini lebih di apa namanya ya? Lebih di konseptual ya. Gitu. Kalau kita punya data core dan core-nya itu mengatakan seperti ini nih, gitu ya. Tapi in general kita susah sekali menemukan kasus seperti ini di dunia nyata gitu ya. Gitu ya. Karena nggak mungkin lah kita tahu ada reservoir layer 1, layer 2, layer 3 persis kayak gini tuh nggak bisa. Jadi ini lebih ke konseptualisasi, misalnya kita punya data laboratorium seperti ini, core-nya itu seperti ini kondisinya, maka rata-rata yang harus kita lakukan adalah sistemnya seperti ini. Atau kayak gini misalnya, bedding-nya dia gitu ya. Gitu ya. Jadi ada K1, K2, K3 dengan L1, L2, L3, maka kita harus lakukan perata-rataan secara harmonik. Harmonic average permeability. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Oke, sebenarnya kalau kita sudah punya Excel-nya, gitu ya, it doesn't matter, nggak begitu susah gitu. Yang penting kita punya equation-nya, ini kita punya equation-nya, punya formulanya, datanya nanti kita akan dapatkan entah dari lapangan atau dari laboratorium. Tugas engineer adalah melakukan analisa, gitu ya. Makanya itu yang harus kita biasakan dari sekarang. Kita harus biasakan diri kita handle many types of equation. Itulah tugasnya engineer. Karena kita petroleum engineer, gitu ya. Bukan petrofisik dan bukan geologis. Tapi kalau teman-teman memilih track geologis dan petrofisik, it is also very good, gitu ya. Tapi kalian nggak akan mengurus rumus, gitu ya. Kalian nggak akan mengurus rumus atau equation, gitu ya. Tapi akan lebih ke analisa jenis batuan, gitu ya. Atau lakukan logging analisis, kira-kira seperti itu. Ada juga yang seperti ini, jadi sistemnya juga radial gitu ya. Nah, jadi ini juga harmonic average namanya. Dan untuk kasus yang seperti ini,
permeability average-nya rumusnya seperti ini. It looks a bit scary gitu ya. Sedikit menakutkan gitu bentuk rumus seperti ini, tapi ketika kita sudah punya rumusnya semua di Excel, itu semuanya sangat-sangat gampang gitu ya, nggak masalah lah seperti ini. Nah, yang di dunia nyata sebenarnya kayak gini nih. Di dunia nyata pasti itu seperti ini kompleksnya itu ya. K1, K2, K3, K4, K7, dan seterusnya gitu ya. Dan sebenarnya inilah yang kita hadapi di dunia nyata gitu. Jadi ketika teman-teman ditanya gitu ya, berapa permeability reservoirmu gitu ya. Di benak kita sudah punya konsep bahwa yang namanya permeability itu tidak homogen. Oh, permeability-nya 50 milidarsi dengan confident. Artinya di seluruh titik reservoir permeability-nya 50. Nggak mungkin. Gitu ya. Jadi di benak kalian, 50 milidarsi itu adalah perrata-rataan dari seluruh zona reservoir dengan kira-kira rumusnya seperti ini. Kita dapatkan sense-nya dulu ya. Nggak perlu dulu kita hafal rumus. Engineer nggak perlu hafal rumus. Engineer yang penting punya sense. Oke? Dengan persebaran kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini bisa di satu titik bentuknya kayak gini nih. Tapi bisa jadi seluruh reservoir itu kira-kira seperti ini. Misalnya gitu ya. Jadi bisa aja sumur kita dipasang di zona 1. Berarti permeability-nya dominannya adalah K1. Atau misalnya sumur kita dipasang di K2. Berarti permeability-nya dominan K2. Gitu ya. Tapi kalau sumur kita di tengah-tengah, artinya di perbatasan zona 2, zona 3, zona 4, zona 7, kita pun sudah bisa siap-siap nih, berarti permeability-nya adalah rata-rata dari zona-zona sekitarnya. Rata-ratanya seperti apa? Itu kita di benak kita aja ya. Oh, prinsipnya itu harmonik nih, tidak segampang aritmatik aja tambah dibagi sekian gitu. No. Yang penting kita sudah siap seperti itu. Itulah tugasnya engineer. We know that the reservoir is very very heterogeneous, sangat heterogen. Jadi kita sudah punya benak konsep kita seperti apa. Gitu ya. Nah, tadi tuh realnya tuh kayak gini kira-kira. Tugas engineer pasti simplifikasi dan modeling. Oke, jadi tidak bisa tidak cukup kita cuma bilang, oh, saya mengkonsep meraba-raba ini average-nya seperti ini. No, we simplify, we make modeling. Oke, jadi di benak kita modelkan lah ya, anggaplah sebuah batuan atau sebuah reservoir yang sangat heterogen dan kompleks itu saya modelkan dengan zona 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Oke. Tapi di komputer saya ketika saya lakukan simulasi di software pasti akan butuh waktu lama untuk iterasi perhitungan ini. Oke. Jadi saya pasti harus lakukan averaging, misalnya secara aritmatik dulu nih. Saya buat 4 zona. Zona 1, 2, 3, 4 dengan K1, K2, K3, K4. K1-nya itu sudah hasil rata-rata, K2 hasil rata-rata, dan seterusnya. Tapi K1, K2, K3, K4 ini masih agak susah nih gitu ya. Jadi saya sekali lagi saya rata-ratakan dengan harmonik. Saya dapatkan satu angka saja dengan perata-rataan seperti ini. Jadi walaupun di benak saya tahu reservoir itu heterogen, yang artinya permeability-nya banyak banget gitu ya. Tapi dalam diskusi, dalam perhitungan nodal analisis, well test analisis, dan lain sebagainya, saya bisa menyebutkan satu angka aja dengan catatan dia itu sudah hasil averaging secara aritmatik dan harmonik. Oke, ini juga misalnya kayak gini pendekatan yang kita lakukan. Jadi kita sudah lakukan pemodelan K1 sampai K44, kita lakukan harmonic averaging K1 sampai K4, kita arithmetic averaging lagi dan kita dapat angkanya berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga sense-nya dulu nih ya, sebagai engineer sudah siap nih. Sense-nya reservoir to average, heterogen gitu ya. Jadi harus confident. Ini terakhir nih, pembahasan terakhir mengenai permeability. Permeability itu sebenarnya adalah perhitungan atau apa namanya ya, nanti kita dikasih angkanya dari analisa laboratorium, analisa petrofisik.
Oke, tapi engineer juga perlulah siap-siap rumus simple, rumus sederhananya, rumus supernya gitu. Kita harus siap-siap. Dan rumus kita itu seringkali adalah rumus empiris, hasil dari apa namanya penelitian atau observasi para peneliti. Gitu. Jadi mereka melakukan korelasi, regresi dan lain sebagainya, dan mereka mengeluarkan, mencetuskan berbagai macam equation. Oke, misalnya ini namanya Timur equation. Oke, jadi dia melakukan apa namanya analisa dengan sampel-sampel yang dia lakukan, dan dia mendapatkan hubungan antara permeability sama dengan sekian dikali porosity pangkat 4,4 dibagi SWC kuadrat. Morris melakukan penelitian yang mirip, tapi dia mendapatkan korelasi seperti ini. Oke, Morris Biggs untuk gas reservoir dia dapatkan seperti ini. Oke, nanti fluid parameter juga akan seperti ini gitu ya. Jadi banyak equation seperti ini. Ahmed dia punya seperti ini. Menurut dia permeability adalah sekian dikali sekian dan seterusnya. Oke ya. Kita nggak perlu menghafal ini tentu saja. Yang penting kita punya equation ini, kita punya kalkulatornya, kita punya Excel-nya, atau kita punya software-nya. Dan nanti ketika kita punya data porosity dan kita punya data Cournot water saturation, kita bisa calculate permeability-nya. Oke, next-nya exercise misalnya ya. Jadi misalnya nih, estimate absolute permeability, hitung permeability absolute dari sebuah zona minyak dengan data Cournot water saturation-nya 25%, porosity-nya 19%. Oke, berapa permeability-nya? Ya, cukup sederhana, gampang sekali. Berarti kalau kita pakai Timur equation, kita akan dapatkan untuk kasus ini, berarti permeability-nya 92 milidarcy. Oke, kalau kita pakai persamaan Morris-Biggs, permeability-nya 47 milidarcy. Secara angkanya agak jauh ya, 92 dengan 47. Tapi sebenarnya secara magnitude ini mirip gitu ya. Kalau permeability kita bisa katakan yang jauh itu misalnya timurnya 92 tapi Morris dan Biggs 1000. Itu baru jauh karena yang atas puluhan, yang bawah ribuan, itu baru jauh. Tapi kalau 92 dan 47, dia sama-sama puluhan, dan jaraknya itu sebenarnya nggak begitu jauh. Jadi kita masih bisa mengatakan ini representatif. Berarti permeability-nya, kalau saya engineer-nya, saya akan timur ditambah Morris dibagi 2. Jadi 92 ditambah 47 dibagi 2. Jadi kira-kira 70 atau 60 something, seperti itu. Untuk dapatkan average permeability-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk rock property ya. Jadi kita sudah bahas coring, gimana ngambil core, gitu ya. Dan kita bahas litologi, jenis-jenis batuan. Kita juga bahas saturasi, porosity, dan permeability. Itu yang paling penting untuk sifat-sifat batuan. Sebelum kita bahas ke sifat-sifat fluida.